Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah ya Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Dan pada pertemuan ketujuh ini kita akan bahas tentang siklus manajemen kas ya. Nah, di siklus manajemen kas ini nanti dijelaskan ya bagaimana pemerintah ya itu melakukan pengelolaan kas ya sehingga kas yang dimiliki oleh pemerintah ini bisa secara efektif ya dan efisien ya bisa dioptimalkan penggunaannya. Baik ya, jadi secara definisi ya yang dimaksud dengan manajemen kas pemerintah ini adalah merupakan strategi ya dan proses terkait untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek. Jadi ada kas jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, gimana cara pemerintah ini mengelolanya ya sehingga efisien, baik dari sisi internal pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pengelolaan kas ini ya, yaitu pengesahan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara telah memberikan landasan bagi peraturan terperinci dalam bidang pengelolaan kas. Sebagaimana disebutkan di dalam peraturan tersebut, tujuan pengelolaan kas ini adalah untuk memastikan satu, ketersediaan kas untuk membiayai kewajiban negara. Ya, pengelolaan kas ini bisa memastikan bahwasanya saat pemerintah itu harus membiayai kewajibannya itu sudah tersedia dananya. Gaji pegawai misalnya, ini jangan sampai ya gaji pegawai itu eh, tidak ada ya atau gagal bayar ya. Maka ini untuk menjamin ketersediaan kas ya untuk membiayai kewajiban negara. Lalu tindakan yang efektif dan efisien baik untuk mengoptimalkan penerimaan dari surplus kas maupun untuk mengatasi kekurangan kas. Jadi misalnya kasnya berlebih ya itu bagaimana secara efektif ya itu bisa ya dimanfaatkan dengan baik ya tidak idle gitu ya tidak menganggur ataupun untuk mengatasi kekurangan kas ya kalau kekurangan kas bagaimana solusinya nah itu bisa diantisipasi dengan manajemen pengelolaan kas ini. Lalu yang ketiga ya penyediaan kas bagi semua kementerian atau lembaga sesuai dengan perkiraan arus kas mereka guna mendanai kegiatan mereka. Jadi tentu ya untuk efektifnya ya dan efisiennya ya bisa diketahui ya berapa kebutuhannya ya dan berapa dana yang dimiliki oleh pemerintah ya nanti ya itu bisa bagaimana yaitu dikelola dengan baik sehingga bisa mendanai kegiatan seluruh kementerian dan lembaga. Lalu yang terakhir yang keempat pembayaran yang tepat waktu ya kepada pemasok untuk semua kementerian lembaga sesuai dengan jadwal kegiatan mereka. Jadi bagaimana semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga itu yang tentu berinteraksi dengan pihak ketiga. Nah, pihak-pihak ketiga ini semua dapat dibayarkan ya kewajiban-kewajiban pemerintah itu kepada mereka secara tepat waktu. Nah, pengelolaan kas negara yang aktif ya, yaitu adalah pengelolaan kas yang menerapkan best practice. Jadi best practice-nya seperti apa? Dari prinsip-prinsip pengelolaan kas berbagai negara yang sesuai dengan teori manajemen kas modern. Ya, yaitu pengelolaan kas secara aktif ini ditandai dengan beberapa hal, antara lain sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang terintegrasi, kewenangan bendahara umum negara atau BUN ya, Menteri Keuangan dalam penempatan jangka pendek saldo kas surplus ya. Lalu yang ketiga, perencanaan yang lebih baik dalam mengelola arus kas, baik penerimaan maupun pengeluarannya ya, itu bagaimana dikelola dengan baik. Lalu yang keempat, koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan utang dan pengelolaan kas. Jadi ini tentu ya, misalnya kas negara dalam kondisi kurang ya di sana ada utang ya. Apakah utang itu memang benar-benar memang dibutuhkan untuk berhutang ya? Kalau kasnya ada ya tanpa utang kenapa harus berhutang? Nah, ini harus ada koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan hutang ya dan pengelolaan kas ya. Dan 3 kunci pengelolaan kas yang secara aktif, yang efisien dan efektif itu adalah satu, menyimpan uang sebanyak mungkin terpusat ya di exchequer ya. Jadi di bendahara negara maksudnya ya. Jadi apa namanya? Sehingga
kas negara ini ya, kas yang ada yang banyak ini ya bisa termanfaatkan dengan baik ya kalau terpusat. Lalu yang kedua, memprediksi secara akurat arus kas masuk dan arus kas keluar bendahara negara ya. Jadi kalau ada prediksi yang akurat ya, baik masuk maupun keluar ya, itu maka penggunaan kas itu sendiri akan efektif. Tidak banyak idle kas ya, juga tidak sampai kekurangan kas ya. Lalu yang ketiga adalah meminimalisir biaya pelelangan dan biaya penggunaan layanan perbankan. Ya, jadi kalau ini terkait dengan biaya ya, biaya penempatan uang ya negara ya. Jadi kalau bisa dihemat ya, ini ya tentu harus dihemat ya. Baik, dari paparan di sebelumnya itu kita bisa simpulkan ya apa yang dimaksud dengan siklus manajemen kas adalah rangkaian proses untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien baik dari sisi internal pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor lainnya. Siapa saja yang terlibat? Jadi kalau kita bicara tentang manajemen kas ini tentu terkait dengan satu ya penerimaan negara, dua pengeluaran negaranya, ya tiga ya pembiayaan. Nah intinya di situ tuh di penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Bagaimana kas yang dari penerimaan untuk pengeluarannya seperti apa dan pembiayaannya seperti apa itu bisa ditangani dengan baik ya. Makanya pihak-pihak yang terlibat ini memang cukup banyak ya. Di sana ada Menteri Keuangan ya selaku Bendahara Umum Negara itu pasti ya, karena tentu ya sebagai Bendahara Umum Negara ya, uangnya dalam tanda petik semuanya di Menteri Keuangan gitu ya. Lalu yang kedua Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, Kementerian Keuangan ya. Ya ini yang mengelola pengeluaran negara ya. Lalu Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya, ini ada di Ditjen Perbendaharaan ya. Ya bagian direktorat di Ditjen Perbendaharaan. Lalu Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kanwil dan Pengelolaan Pelayanan Perbendaharaan Negara ya, tentu yang terkait dengan pengeluaran negara ya di level paling bawah ya untuk masalah pengelolaan negara itu tentu di KPPN ya dan Kanwil ya tentu ya. Lalu yang kelima adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan ya. Ini yang terkait dengan hutang ya. Ya dengan hutang yaitu ada di DJPPR ya, DJPPR ya, Kementerian Keuangan. Lalu keenam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya, Kementerian Keuangan ya, ini memang terkait dengan belanja pemerintah ke pemerintah daerah ya, dari pusat ke daerah itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya. Lalu 7 Komite Pengelolaan Aset dan Liabilities ya, ALMC ya. Lalu yang ke-8 Jaringan Informasi Perencanaan Kas ya. Nah, nanti kita jelaskan ini ya. Baik 7 dan 8. Lalu yang 9 Kementerian Pemerintah Pusat. Ya, tentu kementerian-kementerian pemerintah pusat inilah yang berperan dalam hal pengeluaran negara ya, sehingga baik juga penerimaannya ya, sehingga kita bisa mengetahui ya perencanaan penerimaan negara ya, PNBP itu banyak dari kementerian pemerintah pusat ya. Lalu juga pengeluarannya ya, akan kapan akan terjadi pengeluaran ini, kementerian-kementerian pemerintah pusat juga sangat berperan. Baik ya, tadi itu adalah lembaga-lembaga yang terlibat ya. Nah, di sana tentu ada DJPB ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Kementerian Keuangan mendelegasikan kewenangannya menunjuk DJPB ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perwakilan Menteri Keuangan dalam melaksanakan beberapa fungsi dan tanggung jawab perbendaharaan, khususnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan pengendalian arus kas negara. Ya, kewenangan yang didelegasikan itu meliputi 1. Penetapan sistem pemungutan dan pembayaran kas negara, penunjukan bank-bank operasional ya. Jadi bank-bank operasional ini maksudnya untuk pengeluaran negara ya, itu tentu membutuhkan bank operasional untuk bayar gaji gitu ya, misalnya untuk mentransfer ke para pegawai ya, untuk mentransfer ke pihak ketiga ya, itu dibutuhkan bank-bank operasional ya. Ya, penunjukan bank-bank operasional ya, dan atau lembaga-lembaga keuangan untuk pencairan anggaran negara ya. Jadi bank-bank operasional ini digunakan untuk pencairan anggaran negara.
Yang ketiga, peningkatan dan pengelolaan dana negara yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran dan penyetoran penyimpanan kas. Ya. Lalu yang keempat, mengelola penempatan kas yang menganggur, jadi idle cash. Jadi kalau misalnya terlalu besar, ya dana yang menganggur, ya tentu bisa lebih efektif ya kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang bisa produktif ya, atau digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah yang lainnya. Lalu yang kelima, mengelola investasi pemerintah. Ya, ini terkait dengan 4 ini, sangat terkait dengan 4. Jadi ketika ada kas yang menganggur, ya tentu di sana dimungkinkan ada investasi dari pemerintah. Lalu yang keenam adalah melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari satuan kerja. Jadi ini yang didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada DJPB. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah ALMC, ya, ALMC, yaitu Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas. Ya, jadi ALMC itu adalah Aset dan Liability Management Committee, ya, atau Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas. Kenapa butuh komite ini? Ya, ya karena memang untuk pengelolaan kas ini, ya, aset keuangan dan liabilitas ini, yaitu harus melalui koordinasi yang lebih erat antara pengelolaan utang, pengelolaan kas, pengelolaan resiko, ya, kewajiban kontingensi, dan pengelolaan investasi publik. Ya, sehingga dengan koordinasi tersebut itu dibutuhkan komite, ya. Jadi maka komite ini ya dibentuk ya pada Februari 2013 ya. Ya untuk koordinasi ya, lebih banyak ke koordinasi ini ya, yang diketuai oleh Menteri Keuangan ya, dengan Wakil Menteri Keuangan sebagai wakil ketua, di mana anggota ALMC ini terdiri atas Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Sekretaris Jenderal, Kepala BKF, staf ahli Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang pihak-pihak yang terlibat ini adalah sangat terkait dengan pengelolaan kas negara ya, sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat dan dibentuklah komite yang namanya Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas. Ya masih di tentang kelembagaannya ya, jadi kelembagaannya. Nah, dari sisi kelembagaan ini juga ada komite ya yang dibentuk, yaitu CPIN. Ya, CPIN ini adalah Cash Planning Information Network ya. Nah, kalau ini lebih teknis lagi di bawahnya ya, ini perencanaan kas ya. Yaitu adalah sebuah komite antar direktorat yang dibentuk untuk meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan. Nah, ini sudah lebih teknis lagi ya, lebih detail lagi ya. Jadi perkiraan kas bulanan. Jadi anggota CPIN ini adalah pegawai teknis dari berbagai direktorat, DJA, DJPB, DJBPR, ya, BKF, dan lain-lain. Ya. Lalu CPIN mengadakan diskusi secara berkala dan menerbitkan laporan perkiraan kas bulanan bagi Kementerian Keuangan. Ya, komite ini bertemu setidaknya sekali dalam sebulan atau lebih jika diperlukan. Ya. Nah, jadi secara bagan ya, tanggung jawab dari kelembagaan yang tadi sebelumnya sudah dipaparkan tentang lembaga-lembaga yang terlibat ya, terkait ya, yaitu yang pertama adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya. Memang nanti yang sangat berperan itu adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara ini ya, yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Yang pertama ya catatan perkiraan utang dan hibah. Ya, jadi dia membuat catatan perkiraan utang dan hibah supaya diketahui berapa utang yang akan yang dimiliki, yang dicairkan ya, dan hibah. Ya, ini datanya dari mana? Datanya dari Direktorat Jenderal ini harusnya DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko ya. Jadi tapi ini masih salah ya nomenklaturnya. Ini nomenklatur yang lama. Ya, jadi dari DMFAS ya, ini adalah sistem yang digunakan oleh DJPPR ya. Jadi dari situ dia memperoleh informasi pinjaman, lalu mempersiapkan perkiraan hutang dan hibah, lalu datanya yaitu dikirimkan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya. Ya, catatan perkiraan utang dan hibah inilah yang dibuat ya, yang berasal datanya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan
pembiayaan dan risiko ya, DJPPR ya. Lalu dari sini ya, jadi datanya ini diolah, dikumpulkan gitu ya. Ya, dibuatlah perkiraan pengeluaran, buku besar perbendaharaan, saldo kas, batas penarikan atau pengeluaran, warrant dan persyaratan peminjaman. Ya, di mana dari situ ya, ini bisa diketahui nanti ya, jadi dikelola lah kas negara itu dari informasi-informasi ini ya. Nah, selain informasi tentang pengeluaran ya, kas ya, tentu juga dibutuhkan informasi tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke penerimaan ya. Dari datanya dari mana? Datanya dari BKF dan DJP dan DJP BC ya. Jadi BKF, DJP pajak ya, bea cukai ya. Nah, itu bersama-sama ya. Tentu dia memiliki catatan historis ya penerimaan negara, BC, DJP maupun PNBP ya, yaitu BKF ya. Nah, itu punya historis penerimaan negara. Nah, dari situ ya itu bisa memperkirakan penerimaan pendapatan lah, dan juga bisa membuatlah laporan perkiraan penerimaan pendapatan yang datanya disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya, sebagai ya data ya untuk perkiraan penerimaan ya. Nah, dari situlah DJPKN ya, Direktorat PKN, yaitu menentukan persyaratan pinjaman. Jadi ya tentu kan terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhannya itu seberapa ya. Maka disitulah ditentukan persyaratan pinjaman ya, dan juga menentukan batas penarikan pengeluaran dan warrant serta berkomunikasi kepada kementerian atau satuan kerja ya. Jadi ke Satker ya sebagai pelaksana nanti pengeluaran negara ya. Nah, lalu ini juga dijadikan sebagai dasar ya untuk ya, sebelumnya sudah dipaparkan ya bahwasanya best practice ya. Best practice dari pengelolaan kas atau manajemen kas itu adalah integrasi ya. Jadi sehingga dana ya yang dimiliki oleh pemerintah ya itu betul-betul terkonsolidasi ya, sehingga bisa diketahui ya berapa sih sebenarnya dana yang dimiliki pemerintah dan bagaimana pemerintah memanfaatkan dana-dana yang sudah terkonsolidasi itu ya, tidak terpencar-pencar ya, sehingga menyulitkan untuk mengetahui berapa sih kebutuhan pemerintah terhadap pengeluaran-pengeluarannya. Jadi TSA itu adalah didefinisikan sebagai suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan suatu pandangan terkonsolidasi ya, atau terintegrasi ya, atas sumber-sumber kas pemerintah. Jadi makanya pemerintah mengimplementasikan konsep ini, yaitu Treasury Single Account, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Ya, ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat 2. Nah, latar belakang penerapan TSA ya, kenapa diimplementasikan TSA ini, yaitu penerapan sistem pengelolaan penerimaan dan pembayaran yang terpisah-pisah dan terpecah-pecah berpotensi menimbulkan beberapa kelemahan. Satu, terdapat dana menganggur idle cash ya, tanpa remunerasi memadai. Ya, jadi karena dana itu dipecah-pecah ya, dipisah-pisah ya, misalnya oleh pemerintah pusat ya, dari rekening pemerintah itu langsung ditransfer ke daerah-daerah gitu ya. Nah, itu ada memungkinkan ya di daerah-daerah itu, di wilayah-wilayah itu terdapat dana yang menganggur ya, dana yang menganggur. Kenapa? Karena ya memang sudah terpecah-pecah pada wilayah-wilayah itu. Nah, jadi potensi ketika tidak diterapkan TSA itu adanya dana menganggur. Yang kedua, menyebabkan borrowing cost ya. Maksudnya borrowing cost ini karena butuh dana, sebenarnya ada dana menganggur bisa dipakai, akhirnya apa? Pinjam ya. Ketika pinjam tentu ada cost dalam hal peminjaman ini. Terus yang ketiga ya, ini adanya float yang menguntungkan bank komersial. Ini maksudnya di penerimaan ya, kalau float yang menguntungkan bank komersial ini. Jadi ketika
ketika penerimaan negara itu masuk ke bank-bank komersial ya, dipungut ya, misalnya di dalam tanda petik ya, nanti ada diendapkan misalnya 2-3 hari, 4 hari, 5 hari gitu misalnya ya, ya baru masuk ke kas umum negara ya gitu misalnya. Di sana ada potensi ya pemerintah itu apa namanya, tidak diuntungkan dari sana ya, karena ya yang untung justru bank komersial karena dapat dana kan gitu ya dari penerimaan negara. Namun yang hal itu akan membebani pemerintah ya, karena pemerintah harusnya bisa mendapatkan dana tersebut ya, ya sudah langsung ada di kas umum negara ya, tapi ternyata masih ada di bank-bank komersial ya. Nah, tahapan penerapan TSA di Indonesia, Treasury Single Account di Indonesia, yang pertama adalah konsolidasi saldo kas pemerintah ke dalam TSA. Ya. Lalu yang kedua, penerapan TSA untuk rekening pengeluaran, ya, rekening pengeluaran. Lalu yang kedua, penerapan TSA untuk rekening penerimaan. Ya, tadi ini untuk menghindari kelemahan-kelemahan kalau tanpa TSA itu ya. Ya, jadi ada idle cash ya. Idle cash itu biasa terjadi di rekening pengeluaran ya. Ya, atau juga di penerimaan juga bisa terjadi rekening dana yang menganggur ya di bank-bank komersial ya. Lalu maka ini juga diterapkan TSA untuk rekening penerimaan ya. Lalu yang terakhir yaitu penerapan TNP ya. TNP nanti kita jelaskan ini apa ya maksud dari TNP ini ya, untuk rekening yang dikelola oleh Satker ya. Nah, ini bagan ya keterkaitan pengelolaan kas dengan Treasury Single Account, konsep Treasury Single Account yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, yang pertama adalah penerimaan kas negara, ada pajak, ada non pajak ya, PNBP ya, ada hibah ya, ada pendapatan lainnya ya. Ini masuk semua ke Treasury Single Account ya, RKUN di Bank Indonesia ya dananya ya, sehingga dananya ini tidak idle ya, tidak idle, tapi bisa langsung dimanfaatkan oleh pemerintah. Lalu dari sisi pengeluaran kas negara ya, pengeluaran anggaran dan pengeluaran lainnya. Jadi dana yang masuk ini semua bisa langsung digunakan ya untuk pengeluaran negara. Lalu di sana tentu ada saldo kas yang selalu diketahui ya. Defisitnya berapa, surplusnya berapa ya. Kalau defisit tentu ada pembiayaan dari hutang ya misalnya. Kalau surplus ya ada idle cash gitu ya, ada idle ya, itu bisa dilakukan penempatan atau investasi ya, sehingga dari sini kita bisa melihat efektivitas ya dari pengelolaan kas negara itu ya. Jadi kasnya berapa, semua masuk kas umum negara ya. Lalu kalau kurang ya tentu ada pembiayaan ya untuk pengelolaan negara ini ya. Kalau lebih ya itu bisa dilakukan penempatan atau investasi ya untuk efektifnya ya, efektif dan efisiennya juga ya. Nah, rekening dalam rangka TSA ini pada dasarnya mungkin kita klasifikasikan ada 2 rekening besar ya. Klasifikasi aja ya maksud saya ini ya. Ada rekening yang di Bank Indonesia ya, di Bank Indonesia ya. Ini RKUN ini ada di Bank Indonesia ya, di rekening yang berada di Bank Indonesia ya. Rekening penerimaan juga ada di Bank Indonesia ya, dan rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia ya, termasuk rekening sub penerimaan ya, RKUN, yaitu ada di Bank Indonesia. Makanya saya bilang ini kita klasifikasikan ada rekening yang ada di Bank Indonesia ya, lalu ada rekening yang ada di bank komersial ya, di bank komersial. Nah, di bank komersial ini ada 2 jenis ya pada dasarnya. Rekening untuk penerimaan negara ya, bank persepsi ya, istilahnya bank persepsi, yaitu bank pengumpul pajak lah kalau di sini disebutkan ya. Lalu yang kedua adalah rekening pengeluaran ya, rekening pengeluaran ya, ini disebut dengan istilah bank operasional. Jadi ada rekening bank persepsi, di bank persepsi ada rekening di bank operasional ya untuk pengeluaran negara ya. Ya, tadi kita detailkan ya untuk seperti apa sih, kan tadi udah kita jelaskan tentang rekeningnya ya, rekeningnya. Nah, tadi rekening di mana? Ada di Bank Indonesia ya, ada di bank komersial ya atau bank umum ya. Nah, ini ada 2 nih. Jadi ada
di Bank Indonesia, ada di Bank Umum. Nah, prosesnya seperti apa? Ya nanti ini saya jelaskan mulai dari bawah ya, mungkin dari bawah yaitu penerimaan negara ya, ada pajak, PNBP, penerimaan cukai ya. Nah ini TSA yang disebut dengan tadi disebutkan TSA penerimaan. Lalu untuk belanjanya adalah TSA pengeluaran. Nah ini masuk ke mana? Ke bank persepsi ya, masuk ke bank persepsi. Ya setelah masuk ke bank persepsi ya, lalu bank persepsi ini akan memasukkannya ke rekening sub TSA penerimaan. Nah setelah dimasukkan ke rekening sub TSA ya penerimaan, yaitu masuk ke rekening kas umum negara ya, dananya masuk ke rekening kas umum negara. Dari rekening kas umum negara ini ya di sana ada pengeluaran tentu ya. Nah pengeluaran itu masuk ke bank operasional ya, bank operasional BO ya, BO1, BO2 ya, BO3 ya, bank operasional ya. Di sini ada 4 bank BUMN ya yang menjadi BO1, BO2, BO. Jadi bank operasional ya tadi ya. Pokoknya bank operasional itu intinya adalah bank yang nanti akan mentransfer ya kepada pihak-pihak yang memang negara memiliki kewajiban untuk mentransfer dananya ke sana ya. Ya pengeluaran negara lah. Nah, nanti dari bank operasional inilah ditransfer ke menjadi belanja negara ya. Nah, alurnya seperti itu ya, satunya seperti itu. Jadi dari masyarakat ya nyetor, kalau penerimaan negara ya nyetor ke bank persepsi ya, masuk ke rekening pemerintah di BI ya. Pertama tentu masuk ke sub penerimaan dulu, baru masuk ke kas umum negara. Lalu dari kas umum negara ini ya, itu untuk pengeluarannya ke bank operasional dulu ya. Nanti bank operasional yang mentransfer ke pihak ketiga untuk gaji dan lain sebagainya. Ya, jadi bank operasional inilah nanti yang melakukan proses pentransferannya atau pengeluaran negaranya. Nah, prinsip pengelolaan rekening TSA ini adalah rekening pemerintah pada bank-bank komersial bersaldo nihil pada akhir hari ya. Jadi pada bank-bank operasional ya, pada bank persepsi ataupun bank operasional ini selalu saldonya 0 ya. Setiap hari itu distorkan ke rekening kas umum negara ya. Nah, ini prinsipnya ya. Saldo penerimaan ditransfer dari bank persepsi ke Bank Indonesia pada hari yang sama, serta untuk pengeluaran ditransfer pada saat jatuh tempo ya. Lalu optimalisasi idle cash ya, yang ketiga ya, optimalisasi idle cash. Dengan model seperti ini maka ini terminimalisir ya idle cash itu ya. Jadi tidak menganggur. Kenapa? Karena di hari itu juga harus sudah masuk ke kas umum negara. Ya begitu aja juga di sini. Saat jatuh tempo nanti akan ditransfer ke bank operasional ya. Pelaporan dan akuntabilitas yang lebih baik ya. Nah, secara lebih detail ya kita bisa lihat dalam bagian deskripsi aliran dana TSA penerimaan ya, untuk TSA penerimaan ini ya. Jadi dari wajib pajak ya, wajib bayar bea dan cukai ya, wajib store PNBP ya. Itu dananya masuk ke bank persepsi ya. Ya ada 80-an bank plus 1 kantor pos ya. Nah, lalu setelah itu dari bank-bank persepsi ini ya, setiap hari ya, yaitu distorkan ke rekening kas umum negara ya. Ya tentu di sana ada subnya dulu ya, lalu masuk ke kas umum negara ya, transfer elektronik ya, RTGS ya. Lalu dari sini ya, nah, ada proses rekonsiliasi penerimaan kas ya, ya melalui MPN G2 ya dan SPAN. Nah, dari bank persepsi ini dilaporkan ke KPPN khusus penerimaan untuk dilakukan rekonsiliasi ya. Nah, bagaimana yang TSA pengeluaran dari Satker yang menerbitkan SPM ya, lalu SPM itu disampaikan ke KPPN ya. Lalu KPPN menerbitkan SP2D ya, SP2D itu ke bank operasional ya, ke bank operasional. Nah, juga SP2D itu ya itu juga disertai dengan permintaan dana ke DIT PKN ya. Ya, tadi sebutkan ya DIT PKN itu apa? Ya. Lalu DIT PKN ini ya memerintahkan ke BI ya untuk
mentransfer dana ke bank operasional ya, ke bank operasional. Nah, sehingga yang tadi saya sebutkan ya, jadi di sana betul-betul dananya itu bisa efisien ya, bisa tepat. Kenapa? Karena memang dicairkan ya saat memang dibutuhkan ya, sangat memang pada saat jatuh temponya ya. Jadi bukan ditransfer dulu ya sehingga mengendap, tidak ya. Jadi langsung saat jatuh temponya ya. Jadi kira-kira begitu ya mekanisme pengeluaran dananya ya. Lalu setelah itu dananya dari BI ditransfer ke BU bank operasional, SP2D-nya juga disampaikan ke bank operasional, lalu bank operasional mentransfernya kepada pihak-pihak yang dituju dalam SP2D ya. Nah, lalu berikutnya sebagaimana tadi sudah digambarkan dalam bagan, itu ada istilah treasury notional pooling ya. Seperti apa ya? Kalau di sini disebutkan ya, definisinya adalah konsolidasi virtual. Ya, karena memang saldo ya, saldo kas ya yang ada di berbagai rekening itu ya bisa terkonsolidasi secara virtual ya. Jadi datanya selalu ada ya, berapa ya dana yang ada di rekening-rekening pemerintah ya. Nah, TNP itu apa ya? Jadi Treasury Notional Pooling ya, atau TNP ya, itu pengertiannya adalah mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening pemerintah pada bank umum tertentu tanpa harus melakukan pemindah bukuan. Ya, jadi tanpa harus melakukan pemindah bukuan. Maka tadi disebut dengan istilah konsolidasi virtual ya. Jadi secara virtual datanya itu terkonsolidasi walaupun uangnya itu tetap di masing-masing rekening. Ya, mekanismenya adalah saldo seluruh rekening yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak ya. Jadi manfaatnya apa? Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan ya. Rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan serta rekening lainnya teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP ya. Bank tidak mengenakan biaya administrasi atas penerapan TNP. Para bendahara tidak perlu mendebet ya dan menyetorkan ke kas negara ya. Tentu ini akan lebih efisien ya pada rekening pengeluaran yang dikelolanya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada bendahara A, bendahara B, bendahara C ya. Nah, ini saldonya itu terkonsolidasi ya. Ya, dengan sistem TNP ini ya. Dan ya masing-masing tentu mendapatkan jasa giro ya. Jadi gambaran intinya itu seperti ini ya. Jadi di sini disebut dengan istilah konsolidasi virtual ya. Jadi datanya yaitu terkonsolidasi ya. Nah, bagaimana implementasinya ya di sistem ya, di SPAN ya. Di SPAN ada modul kas ya, yaitu adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan kas pemerintah, meliputi fungsi pengaturan rekening milik BUN ya, perencanaan kas ya, pemindah bukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial ya. Penatausahaan rekening BUN atau Bendahara Umum Negara itu adalah perekaman data rekening, pemutahiran data rekening, penentuan hubungan antar rekening, dan penutupan rekening ya. Nah, lalu berikutnya terkait dengan manajemen kas ini adalah perencanaan kas. Ya, dasar hukumnya PMK nomor 197 garis miring PMK.05 garis miring 2017 tentang rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana dan perencanaan kas. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi manajemen kas ini sangat terkait dengan apa? Rencana penarikan dana, ya, dana berapa yang akan ditarik ya atau direalisasikan. Terus rencana penerimaan dana ya, akan dibandingkan antara rencana penerimaan dana, rencana penarikan ya, perlu utang apa enggak, kalau utang nanti di JPPR ya, dan perencanaan kas di sini ya. Untuk proyeksi arus kas itu sendiri, ini ada 3 jenis ya, 3 bentuk, yaitu yang pertama yang tahunan. Ya, ini arus kas kasar tahunan secara bottom up yang dibuat dalam dokumen tahunan DIPA yang dipersiapkan oleh para satker.
Jadi ini baru kasar ya sebenarnya ya, karena tentu nanti di lapangan akan banyak penyesuaian-penyesuaian ya. Lalu ada yang bulanan ya, prediksi arus kas bulanan secara top down ya, terdapat dalam laporan Cash Planning Information Network ya, CPIN yang tadi sudah kita bahas, nih komite ya. Ya, komite Cash Planning Information Network ya, untuk apa? Untuk membuat arus kas secara bulanan yang disusun oleh Komite Antar Direktorat Jenderal dalam Kementerian Keuangan ya. Terus yang terakhir adalah harian ya, RPD, laporan rencana penarikan dana ya, yang disusun berdasarkan permohonan kas yang diajukan oleh KPPN untuk menyelesaikan permintaan pembayaran dari satker-satker untuk hari berikutnya. Jadi kalau ini startnya dari satker, di satker ke KPPN lalu naik lagi ke Dit PKN ya. Jadi ini mungkin lebih tepat ya, lebih tepat karena ini sudah berdasarkan permintaan langsung dari satker ya, dengan SP2D ya, dengan SPM ya. Jadi rencana penarikan dana ya, RPD ya, adalah daftar perkiraan kebutuhan dana dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN. Lalu yang berikutnya adalah, kalau tadi rencana penarikan dana ya, kalau ini rencana penerimaan dana ya, atau pendapatan lah. Perkiraan pendapatan adalah rencana penyetoran pendapatan yang dibuat oleh KPA untuk periode tertentu. Kalau tadi pengeluarannya, kalau ini penerimaannya. Jadi pendapatan yang harus dibuat, perkiraan penyetorannya adalah PNBP. Perkiraan pendapatan mingguan merupakan perkiraan dalam 1 bulan yang dibuat dalam 4 periode ya. KPA menyampaikan perkiraan pendapatan mingguan tingkat satker kepada Kepala KPPN. Perkiraan pendapatan mingguan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum bulan perkiraan. Sedangkan pemutakhiran disampaikan paling lambat 1 hari kerja sebelum penyetoran. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ya tadi ya. Jadi dalam hal manajemen kas ini ya, dari satker itu ada rencana penarikan dana, juga ada rencana penerimaannya berapa ya, sehingga betul-betul diketahui yang baik ini untuk pengelolaan kasnya ya. Nanti untuk kaitannya dengan sistem ya, jadi perekaman rencana kas ini ya, itu melalui aplikasi Sakti ya. Jadi rencana kas harian ini dapat dilakukan melalui Sakti. Sakti mengirimkan data rencana harian secara otomatis ya, setelah persetujuan dari PPK ya. Data yang terkirim dapat diakses oleh KPPN dan Direktorat PKN melalui Omspan ya. Nah, jadi ini rencana penarikan dananya ya seperti apa ya. Nah, itu bisa direkam di aplikasi Sakti ya, sehingga dari satker itu bisa langsung diketahui oleh KPPN dan bisa juga langsung diketahui oleh Dit PKN ya. Baik, demikian ya, karena keterbatasan waktu ya, nanti untuk lebih detail lagi ya, lebih rinci lagi ya terkait dengan pengelolaan kas ini ya, bisa dibaca di slide ya. Nanti hal-hal yang tidak dipahami bisa disampaikan melalui kelas komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.